Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini kami akan menjelaskan tentang statistika dan analisis data sebagai tugas dari mata kuliah ini. Next. Anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama saya sendiri, Khairul Ansori, dengan NIM terakhir 124. Kemudian Diaul Haq El-Ghazali dengan NIM terakhir 125. Kemudian Egar Kaisario Firmansyah dengan NIM terakhir 134. Dan Rajendra Wahyu Akila dengan NIM terakhir 140. Dan Sandra Nambaban dengan NIM terakhir 141. Next. Sebelum menginjak ke pembahasan statistika dan analisis data, perlu kita ketahui bahwa statik sendiri dapat didefinisikan dengan beberapa hal. Yang pertama, numerical description, kemudian diasosiasikan sebagai kumpulan data. Dan yang ketiga, ciri dari sebuah objek, sebagian objek yang diamati. Bisa disimpulkan bahwa statik itu menunjukkan pada informasi tentang bermacam-macam kegiatan dalam bentuk angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Nah, untuk definisi statistika sendiri yaitu ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Menurut ahli yaitu Murray R. Spiegel, menafsirkan bahwa statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data, di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat. Kegunaan statistik sendiri yaitu analisis data, peramalan, dan uji hipotesa. Ruang lingkup statistika itu sendiri terdapat di setiap bidang keilmuan, diantaranya ekonomi dan bisnis, teknik dan mekanika, sipil, sosial dan budaya, pemerintahan, komputer dan informasi, psikologi dan komunikasi, serta matematika dan IPA. Kemudian selanjutnya, kenapa kita perlu mempelajari statistika? Di sini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, kemudian untuk membuat keputusan lebih baik, kemudian untuk mengatasi perubahan-perubahan dan membuat rencana dan ramalan. Dan kemudian selanjutnya yaitu metodologi statistika. Di sini untuk mengidentifikasi persoalan, kemudian untuk pengumpulan fakta-fakta yang ada, kemudian untuk klasifikasi data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data. Next. Oke, baik. Jadi di sini terdapat elemen statistika di mana terdapat populasi, yang mana populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Contoh populasi ini seperti seluruh mahasiswa UNESA di Surabaya. Dan untuk sampel ini, pada dasarnya sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dimana sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Jadi contohnya populasinya yaitu semua mahasiswa di Surabaya, lalu sampelnya yaitu semua mahasiswa jurusan SI semester 4. Next. Nah, baik, selanjutnya adalah variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap sebuah populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut dengan variabel. Variabel dalam tanda kutip adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut.
Variabel sendiri ada beberapa jenis, ada dua, yakni variabel kontinu dan variabel diskrit. Variabel kontinu adalah sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh, tinggi H atau seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 atau 68,45678 cm. Bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang berada dalam variabel kontinu ini disebut data kontinu. Kebalikannya, yakni variabel distrik. Variabel distrik itu tidak menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan secara teoritis. Misal, sejumlah N anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3. Tetapi tidak mungkin 2,5 atau 3,4567. Anggota keluarga itu hitungannya per satu orang. Jadi tidak mungkin setengah orang, nggak mungkin. Atau 2/5 orang. Itu tidak mungkin. Jadi itu yang dinamakan data distrik. Kalau data kontinu itu memungkinkan untuk desimal, sedangkan distrik tidak memungkinkan. Data yang berada dalam variabel distrik disebut data diskrit. Nah, untuk statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Kemudian, untuk pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi dalam analisis statistik yang diambil dari data sampel dari suatu populasi, maka konsekuensi akan menimbulkan bias dalam inferensinya. Maka diperlukan pengukuran reliabilitas dari setiap inferensi yang telah dibuat. Next. Untuk selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data ada beberapa, yaitu data menurut sifatnya. Di dalamnya ada dua, data kuantitatif, data kualitatif, lalu ada data menurut sumbernya. Di dalamnya ada data eksternal dan data internal. Lalu selanjutnya ada data menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya ada data menurut waktu pengumpulannya, yaitu data cross-section dan data time series. Next. Untuk data menurut sifatnya, data kuantitatif, data ini berupa angka dan dapat diukur. Data kuantitatif bisa berupa data interval, misalnya suhu, atau data rasio, misalnya berat badan. Lalu data kualitatif, data ini merupakan kategori atau label dan tidak dapat diukur, misalnya jenis kelamin, warna rambut, atau merek mobil. Lalu selanjutnya pada data menurut sumbernya, yaitu ada data eksternal. Data ini berasal dari sumber di luar organisasi atau individu yang mengumpulkannya, misalnya data sensus penduduk, data cuaca, atau data pasar saham. Lalu pada data internal, data ini berasal dari dalam organisasi atau individu yang mengumpulkannya, misalnya data penjualan perusahaan, data kehadiran karyawan, atau data keuangan pribadi. Lalu pada data menurut cara memperolehnya, ada data primer. Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti atau individu yang akan menggunakannya, misalnya melalui survei, wawancara, atau observasi. Lalu ada data sekunder, data ini sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh orang lain. Misalnya data dari buku, jurnal, laporan pemerintah, atau situs web. Lalu pada data menurut waktu pengumpulannya, ada data cross-section. Data ini dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu. Misalnya sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun. Lalu ada data time series. Data ini dikumpulkan secara berkala sepanjang waktu. Misalnya data cuaca harian, data penjualan bulanan, atau data kurs mata uang harian.
Selanjutnya yaitu tipe data statistik, di mana terdapat data kualitatif dan kuantitatif. Dan di dalam data kualitatif atau data non-metrik ini terdapat data nominal, yaitu data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Lalu data ordinal, yaitu data yang memiliki tingkatan data dan urutan data. Selanjutnya data kategorikal, data dalam jenis ya atau tidak, yang berarti terdapat sebuah kategori dalam sana. Lalu selanjutnya yaitu data numerikal, yaitu jenis data discrete dan kontinu. Selanjutnya itu data kuantitatif, di mana terdapat dua interval dan rasio. Interval yaitu data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal, yang dimana urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Lalu rasio yaitu data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini pendekatan statistik ada 3, yaitu analisis deskriptif, kemudian yang kedua yaitu analisis inferensi, dan ketiga yaitu kombinasi dari keduanya. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi komputer yang dapat digunakan apabila itu model statistik dapat menggunakan Microstat, CurveExpert, Minitab Statistik, Amos, Listrel AHP, SPSS, Microsoft Excel, dan lain-lain. Dan apabila metode kuantitatif, sini dapat menggunakan QSB, Lindo, InvestMetaStock, Iviwa, DS, POM for Windows, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.